Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Setelah Nabi Muhammad didatangi oleh umatnya agar memohon syafaat kepada Allah, maka kemudian Nabi Muhammad bersujud di bawah arsy seperti halnya saat sujud untuk sholat. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, dan mintalah maka engkau akan aku beri. Wasfa' tusfa', dan mintalah syafaat, pasti engkau akan diperkenankan memberi syafaat. Jadi dari beberapa pembesar Nabi yang berani memohonkan syafaat kepada Allah adalah hanya Nabi Muhammad. Nabi Adam angkat tangan, Nabi Nuh enggak berani, Nabi Ibrahim enggak berani, Nabi Musa, Nabi Isa semuanya tidak ada yang berani. Baru Nabi Muhammad lah yang berani memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa inna ahlal mauqifi yansharifuna min hadzal mauqifi ilal hisab. Setelah mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan Allah berkenan untuk menetapkan keputusan, maka manusia-manusia yang ada di tempat padang mahsyar itu kemudian mereka menjalani hisab. Nah, yang dihisab apanya kemarin sudah saya sampaikan. Pertama adalah umurnya, ilmunya, kemudian hartanya. Khusus untuk harta ini pertanyaannya dua, yaitu didapat dari mana, digunakan untuk apa. Kemudian yang menghisab adalah Allah sendiri, tidak diwakilkan pada malaikatnya. Ada yang dihisab dengan mudah, ada yang dihisab dengan berat. Di dalam hadis dijelaskan ada 3 amalan yang jika kita mampu mengamalkannya, maka nanti kita akan dihisab dengan hisab yang mudah, kemudian dimasukkannya ke dalam surga dengan mendapat rahmat Allah. 3 amalan itu adalah pertama, tu'ti man haramaka. Kalian mau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kalian. Jadi kalau kita punya saudara, teman atau siapapun, dia pelit, nah kita malah bermurah hati kepadanya. Kita sering memberikan sesuatu kepadanya. Itu punya nilai plus. Kalau kita memberi kepada orang yang pernah memberi kepada kita, itu hal yang wajar. Tapi kalau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, itu baru nilai tambah. Nah, kalau kepada orang yang tidak pernah memberi aja kita suka memberi, apalagi kepada orang yang biasa memberi. Maka orang yang bisa seperti ini, itu hisabnya akan dipermudah. Yang kedua, watasilu aman qata'aka. Kalian mau menyambung persaudaraan kepada orang-orang yang memutuskan persaudaraan. Jadi kalau kita punya saudara, teman atau siapapun, dia tidak pernah menghubungi kita, tidak pernah mengunjungi kita, tidak pernah datang ke kita, walaupun kita statusnya lebih tua, kita mau ngalah, kita yang menghubunginya, kita yang mendatanginya, kita yang menyambungnya. Maka yang demikian ini merupakan nilai tambah yang nantinya kita akan diberikan kemudahan saat dihisab. Kemudian yang ketiga yaitu wata'fu aman dolamaka. Kalian mau memaafkan kepada orang-orang yang telah berbuat aniaya kepada kalian. Jadi ketika ada orang menyakiti kita, mendolimi kita, walaupun dia belum minta maaf, sudah terlebih dahulu kita maafkan. Nah 3 hal ini memang prakteknya agak sulit. Ya, karena umumnya kita ini baru mau memberi kalau pernah diberi.
mau mengunjungi kalau pernah dikunjungi. Nah, kalau disakiti orang, kadang kemudian sakit hati, dendam, tidak mau memaafkan. Maka ketika kita bisa melawan 3 sifat buruk ini, ya, kita akan dimudahkan hisabnya, kemudian dimasukkan dalam surga dengan dapat rahmatnya Allah. Wala yanalu say'un min hadzal hauli al-anbiya'a wal auliya'a wala sairul ulama'i. Kesulitan dan kesusahan pada saat dikumpulkan di padang mahsyar itu tidak mengenai para nabi, para wali dan para ulama. Artinya walaupun keadaannya sangat mencekam, tapi tetap ada hamba-hamba Allah yang mereka mendapatkan ketenangan. Di dalam hadis itu ada 7 kelompok, ya. Sab'un yudilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 kelompok manusia yang nanti akan dapat perlindungan langsung dari Allah di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yaitu saat dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, 7 kelompok itu salah satunya adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Selalu berupaya bagaimana agar masjidnya makmur untuk ibadah. Itu termasuk golongan orang yang dapat perlindungan langsung dari Allah di saat tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Maka ketika mereka yang lain-lain itu susah, dia tidak susah, walaupun tetap diam. Nah, diamnya itu bukan karena takut azab, tapi takut menyaksikan keagungan Allah, takut menyaksikan kewibawaan Allah. Liqauli ta'ala, yang demikian ini berdasarkan firman Allah, la yahzunuhumul faza'ul akbar. Ya, mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar, yaitu pada hari kiamat. Mereka itu siapa? Para nabi, para wali, para ulama, para orang-orang soleh, ya, yang tergabung dalam 7 golongan. Fahum aminuna min adzabillah. Mereka semua itu aman dari azab Allah. Lakinnahum yakhafuna khaufa ijlalin wa idzamin. Tetapi mereka itu takut kepada Allah karena sedang menyaksikan keagungan Allah. Jadi takutnya bukan takut siksa, tapi takut karena menyaksikan kewibawaan dan keagungan Allah. Wakila innal ladzi yadhabu ilal anbiya'i li talabi syafaati ru'asa'u ahlil mauqifi. Kemudian ada satu keterangan, siapa yang jadi juru bicara untuk mendatangi para nabi agar berkenan memohonkan syafaat? Itu jawabannya adalah ya para pemimpin-pemimpin manusia pada saat itu. Nah, yang dimaksud dengan pemimpin itu siapa? Wakil alladzi yas'alil anbiya'i fi talabi syafa'ah al ulamaul amilun. Yang dimaksud dengan pemimpin-pemimpin umat yang menjadi juru bicara untuk mendatangi para nabi agar berkenan memberikan syafaat itu adalah para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya, jadi ada juru bicaranya. Kalau untuk orang awam tinggal ikut aja. Nah, nanti yang ngomong kepada Nabi Adam, yang ngomong kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu adalah para ulama. Wa ma baina ityanihim min nabiyyin ila nabiyyin alfu amin. Dan jarak antara mendatangi satu nabi dengan nabi yang lainnya itu 1000 tahun, Pak. Jadi lama sekali, ya, lama sekali. Pertama dalam kondisi kebingungan itu 1000 tahun. Kemudian nemui Nabi Adam 1000 tahun, nemui Nabi Nuh 1000 tahun, begitu seterusnya sampai terakhir menemui Nabi Muhammad. Wa hadhihi syafa'atu ta'ummu jami'al khalqi. Dan syafaat yang diperoleh oleh Nabi Muhammad dari Allah itu bisa dipakai untuk mensyafaati semua makhluk. Maksudnya semua makhluk itu siapa saja? Min insin, baik berupa manusia, wa jinin dan jin, wa mukminin dan orang mukmin, wa kafirin dan orang kafir. Min hadil ummati, dari umat ini, wa min ghairiha, dan dari umat-umat sebelumnya. Jadi saking
agungnya syafaat. Syafaat itu sebenarnya bisa dipakai untuk menolong siapa saja. Walaupun dia orang kafir bisa ditolong, tapi masalahnya yang memberi syafaat itu mau ndak dia menolong orang kafir. Ya, masalahnya begitu ya. Sebenarnya kalau mau bisa, saking agungnya syafaat itu bisa dipakai untuk menolong orang kafir. Tapi tentu saja para nabi ya tidak akan memberi syafaat kepada orang kafir. Yang disyafaati ya umatnya, termasuk umatnya yang banyak dosanya itu dia akan disyafaati oleh para nabi dan para rasul. Jadi walaupun syafaat itu bisa dipakai untuk mensyafaati orang kafir, ya saya kira para nabi tidak akan menggunakannya untuk mensyafaati orang kafir. Walidzalika tusamma syafaatul uzma. Maka dari itu syafaat yang diterima Rasulullah dari Allah itu disebut syafaatul uzma, syafaat yang agung. Karena bisa dipakai untuk mensyafaati semua umat, bahkan semua makhluk, baik dari jenis manusia, jin, yang mukmin maupun yang kafir. Wahya awalul maqamil mahmudi alladzi yahmaduhu fihi awwaluna wal akhirun. Dan syafaatul uzma itulah yang dimaksud dengan maqamul mahmudah, kedudukan yang terpuji, kedudukan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Dalam doa ba'da adzan itu kan salah satunya kita mohon kepada Allah agar berkenan memberikan kedudukan yang terpuji kepada Nabi Muhammad. Yang dimaksud kedudukan terpuji itu yaitu Nabi Muhammad punya kewenangan untuk memberikan syafaat. Nah, termasuk juga ketika diperintahkan untuk bertahajud, itu kan imbalannya juga maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Nah, saat itu Nabi Muhammad itu benar-benar tampak jelas bahwa beliau adalah pimpinannya para nabi yang awal, ya, para pimpinannya para manusia-manusia yang akhir. Ya. Jadi Nabi itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi dan para rasul yang awal maupun yang akhir. Kemudian wa akhiruhu istiqraru ahli jannati fil jannah wa ahli nari fin nar. Kemudian nanti tahapan terakhir, ya, setelah menjalani hisab, kemudian nanti ada yang harus ke neraka, ada yang harus ke surga. Nah, kemudian nanti untuk yang mukmin itu ada juga yang mukmin langsung ke surga, ada yang mukmin harus mampir dulu di neraka. Nah, untuk mukmin yang harus mampir di neraka ini, dia bisa jadi tidak jadi mampir ke neraka kalau kemudian dapat syafaat dari Rasulullah. Ya, itulah pentingnya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Maka dalam setiap awal pembicaraan itu kita selalu setelah muji syukur kepada Allah terus sholawat salam. Ya, sholawat salam ini kita haturkan kepada Nabi Muhammad dengan harapan kita nanti di akhirat itu akan mendapat syafaatnya. Karena kalau sudah dapat syafaat dari Rasulullah, walaupun mestinya kita di neraka, itu bisa kemudian langsung diangkat ke surga. Itu saking agungnya syafaat dari Rasulullah. Walahu syafaatun ukhor, selain syafaatul uzma, selain syafaat yang agung, Rasulullah juga memiliki syafaat-syafaat yang lain. Wali ghairihi minal anbiya'i wal ulama'i wassolihin. Bahkan setelah syafaatul uzma diterima oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah menolong para nabi-nabi yang lain, para rasul-rasul yang lain, sehingga para nabi dan rasul yang lain itu bisa menolong umatnya masing-masing. Terus khususnya untuk umat Nabi Muhammad cukup memberikannya kepada para ulama-ulama. Nanti ulama memberikan syafaat kepada umatnya di bawahnya. Sampai kemudian nanti guru bisa mensyafaati santrinya, orang tua bisa mensyafaati anaknya, atau anak bisa mensyafaati orang tuanya. Itu semuanya terjadi setelah mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kalau sebelumnya, jangankan orang biasa, para nabi dan rasul aja tidak bisa. Jadi nanti di akhirat itu kebesaran Nabi Muhammad itu benar-benar tampak. Ya, terbukti bahwa Nabi Muhammad itu pimpinannya para nabi dan rasul, baik nabi yang sebelumnya, ya, maupun rasul-rasul yang sebelumnya sampai umat manusia yang terakhir. Jadi keagungan Nabi Muhammad itu tampak sekali pada saat nanti proses terjadinya syafaat ini. Wa hadhihi syafaatu muhtasatun
bihi. Jadi yang diberikan syafaatul uzma tadi itu khusus Rasulullah, kemudian oleh Rasulullah dibagikan kepada para nabi dan rasul yang lain, sehingga nabi dan rasul yang lain bisa mensyafaati umatnya. Sampai kemudian ulama bisa mensyafaati kaumnya, orang tua bisa mensyafaati anaknya, anak bisa mensyafaati orang tuanya, guru bisa mensyafaati santrinya, atau sebaliknya santri bisa mensyafaati gurunya. Itu semuanya setelah mendapatkan limpahan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang muliakan, saya kira sore ini sampai di sini dulu. Insya Allah besok pengajian kita yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang waqfun nakli, wakaf dengan memindah harokat. Besok kita jelaskan, kita sediakan papan tulis terkait nanti dengan cara membaca takbir ketika harus diwakafkan, bagaimana bunyinya. Ya, insya Allah besok kita jelaskan. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.